Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umi Ida sewarga selaku pengasuh pondok pesantren Super Kembang Hanifida dan juga jajaran pengurus serta dewan guru dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Alma Aurin Hamma dari MTS Aqwan Laribah Hanifida. Kami mempresentasikan PTM jenis saya pada bab 17 dari kitab Masir Al-Fiqh. Nah, di bab 17 ini kita membicarakan tentang percaloan, penyogokan, serta menimbun barang dagangan, komoditi dagangan. Nah, jadi percaloan yang pertama itu ada percaloan. Apa itu percaloan? Percaloan itu adalah bentuk perantara antara penjual dan penjual barang dengan pembelinya. Nah, kita tuh dan yang akhirnya itu bakalan dibeli sama orang tersebut dan dibutuhkan. Nah, tradisi percaloan ini tuh terjadi biasanya tuh karena adanya hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi percaloan itu tidak melanggar ketentuan Islam. Karena adanya hubungan mutualisme atau saling menguntungkan antara penjualnya atau bisa disebut calonnya dan pembelinya sendiri. Jadi penjualnya mendapatkan keuntungan, pembelinya pun mendapatkan keuntungan. Ya biasanya tuh jadi kayak di percaloan calonnya tiket kereta kayak gitu. Sangat dibutuhkan oleh pembeli dan penjual pun membutuhkannya. Terus hukumnya percaloan ini tuh dibolehkan apabila calonnya itu dagangnya secara terbuka dan jujur gitu. Nah, jadi intinya percaloan itu dibolehkan dalam hukum Islam. Yang kedua itu ada tentang penyogokan. Penyogokan ini bisa penyogokan atau ada yang menerima dan ada yang memberi. Nah, yang menerima itu biasanya disebut atau al-riswah. Kalau misalnya yang memberi itu disebut aqdu al-riswah gitu. Nah, terus penyogokan ini juga adalah suatu upaya untuk memberi atau menerima yang bukan haknya. Jadi pemberian penyogokan ini itu tidak benar. Nah, proses terjadinya dari penyogokan itu biasanya itu ada syaratnya. Jadi syaratnya itu menggunakan sejumlah uang atau barang berharga yang biasanya itu terjadi pada anggaran proyek bangunan. Misalnya pada anggaran proyek bangunan itu adanya penyogokan sehingga berkurangnya kualitas proyek bangunan tersebut. Dan hukumnya penyogokan itu dalam Islam adalah haram karena adanya seorang yang dirampas haknya. Jadi bukan saling menguntungkan seperti percaloan tersebut. Terus yang ketiga itu ada penimbun komoditi dagangan atau menimbun barang dagangan. Nah, jadi menimbun barang dagangan itu bisa disebut al-ikhtikar. Yang jadi gunanya tuh kita tuh menimbun suatu barang dagangan untuk menaikkan harga tersebut dan mendapatkan untung yang lebih banyak ketika barang itu sudah langka. Jadi motivasinya untuk menimbun barang dagangan tersebut yang pertama itu harga barang untung membeli. Jadi orang tuh bakal membeli barang kebutuhan sehari-hari yang ditimbun. Nah, habis itu kan orang tuh kayak dulu tuh ada es krim peanut. Nah, itu tuh ditimbun agar langka. Nah, jadi orang-orang tuh bingung mau beli tapi mahal atau gak dibeli tapi butuh. Jadi itu tuh pasti dibutuhkan dan pasti langka. Nah, terus hukumnya dari menimbun barang dagangan itu dulu sepeninggalan Rasulullah SAW dulu juga pernah ada penimbunan barang dagangan. Terus Allah berkata bahwa orang yang menimbun barang dagangan itu di dunia bakalan mendapatkan sanksi pada hari kiamat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.